Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Kita akan membahas tema hakikat manusia menurut Islam. Pada materi yang berikut ini tentang hakikat manusia menurut Islam, kalau kita lihat ada dua perspektif ketika membahas hakikat manusia. Satu perspektif keilmuan, yang kedua adalah perspektif keislaman. Maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau menggabungkan kedua sudut pandang tersebut agar memiliki keseimbangan antara pemahaman secara ilmiah maupun pemahaman secara ilmu keagamaan. Kalau kita melihat definisi manusia berdasarkan konsep Al-Quran, baik secara bahasa ataupun secara istilah, nantinya akan memiliki pemahaman yang berbeda dengan apa yang kita ketahui secara umum. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut manusia di dalam Al-Quran, itu menggunakan ada 4 kata yang paling sering sekali digunakan di dalam Al-Quran. Yang pertama, manusia itu dipanggil oleh Allah dengan ungkapan basyarun. Inni basyarum mislukum yuha ilayya. Jadi kalimat itu menunjukkan kata Rasulullah SAW, saya adalah manusia. Maka basyarun itu adalah manusia. Tapi dalam pemahaman tafsir, manusia dalam konteks basyarun itu adalah manusia di dalam konsep biologis. Jadi Nabi Muhammad SAW mengakui dirinya sebagai manusia secara biologis. Lalu yang kedua, Al-Quran menyebut manusia itu dengan sebutan Bani Adam. Nah, Bani Adam ini adalah manusia dari sisi sosiologi. Arti Bani Adam itu, Bani itu adalah anak keturunan, Adam adalah Nabi Adam alaihissalam. Maka dalam konteks ini, tafsir itu menjelaskan adalah manusia dalam dimensi sosial. Dan yang ketiga, Al-Quran menggunakan kata-kata ihsan. Jadi kata-kata insan. Kata-kata insan yang memiliki makna secara spiritual, tubuh dan nafsu. Jadi pemahamannya adalah spiritual, tubuh dan nafsu. Dan yang keempat, manusia disebut dalam Al-Quran dengan penggunaan kata annas, ya ayyuhannas. Maka ketika menggunakan ya ayyuhannas, maka pemahaman secara tafsir banyak dijelaskan manusia sebagai makhluk yang berakal atau yang berpikir. Dari sisi kedudukan manusia, maka Islam memberikan satu pandangan manusia itu sebagai hamba Allah. Al-Ma'bud adalah Allah. Maka manusia menyembah kepada Allah, dalam hal ini disebut abid, hamba. Maka ketika dia dimaknai sebagai hamba Allah, kedudukannya sebagai hamba Allah, ada satu dalil yang sudah cukup populer yang disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia dalam konteks ini memiliki peran. Yang pertama, dia adalah khalifah fil ardh, penguasa pengelola bumi. Maka di dalam ayat Al-Quran disebutkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Aku, kata Allah, ja'ilun fil ardi, ingin mengangkat, menjadikan khalifah. Nah, dalam konteks ini khalifah adalah yang di dalam dialog ayat itu menunjukkan manusia. Jadi Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah fil ard. Nah, yang kedua, makna khalifah itu bermakna wakil Allah di bumi. Artinya manusia memiliki martabat yang diangkat oleh Allah SWT untuk mengelola bumi. Maka apa yang dilakukan manusia itu adalah atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu manusia itu menguasai alam dunia, termasuk binatang, tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk melayani kehidupan manusia. Termasuk juga air, laut, ya, ditaklukkan oleh Allah kepada manusia untuk melayani kehidupan manusia. Coba kita bayangkan kalau seandainya Allah tidak menaklukkan laut, maka manusia tidak bisa mengarungi lautan. Tapi Allah mengangkat manusia sebagai hamba Allah yang mengelola dan menguasai bumi. Secara pemahaman kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat manusia itu melebihkan dari yang lain. Maka ketika Allah menyebutkan sebagai khalifah fil ard, maka yang dikuasai oleh manusia di bumi adalah makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh misalnya, manusia memang tidak bisa terbang seperti burung. Tetapi manusia diberikan kekuasaan oleh Allah. Walaupun tidak bisa terbang seperti burung, tapi dengan akal yang dimiliki, manusia bisa terbang lebih cepat dari burung, bisa terbang lebih tinggi dari burung. Contoh yang lain, manusia tidak bisa berenang. Tapi dengan akal yang diberikan oleh Allah, manusia bisa berenang lebih dalam dari ikan dan lebih cepat dari ikan. Dengan apa? Dengan akal pikiran yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, manusia dalam sisi agama memiliki visi. Apa visinya di sini? Visinya menjadi baik di dunia juga menjadi baik untuk akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah doa yang selalu kita lantunkan, yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini doa itu adalah sebetulnya visi manusia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Lalu tujuan hidup manusia itu apa sebetulnya? Ketika Allah SWT memerintahkan kita marudhatillah, dia mencari ridho Allah SWT. Tidak ada yang kita cari di muka bumi ini, bahkan di akhirat, kecuali ridho Allah SWT. Nah, untuk mencapai visi, kemudian mencapai tujuan hidup, tentu ada strategi yang mesti kita lakukan. Maka strategi itu adalah segala aktivitas yang kita lakukan mestinya menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya walillahi taala. Jadi semua aktivitas kehidupan agar sampai kepada tujuan, agar sampai kepada visi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, maka kita harus menjadikan semua aktivitas kita adalah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Lalu apa yang menjadi target hidup kita? Tentu ada target yang harus kita capai. Yang pertama, target kita adalah menjadi orang yang bertakwa, muttaqin. Nah, kalau disebut orang bertakwa, maka ada syarat yang harus dipenuhi. Orang yang bertakwa itu dia beriman kepada yang rukun iman yang 6, iman kepada Allah dan seterusnya, dan mengerjakan apa yang menjadi identitas kemusliman yang kita kenal dengan rukun Islam. Maka itu harus dilakukan. Dan yang terakhir, dia memiliki prinsip ataupun akhlakul karimah yang menjadi dasar dari segala aktivitas kehidupannya. Maka ketika itu semua dilakukan, ketiga hal dengan iman yang benar,
lalu jalan yang benar, prinsip yang benar, dihiasi dengan perbuatan yang benar, maka perbuatan itulah yang kita kenal dengan al-ihsan. Jadi saya ulangi, yang pertama, manusia harus memiliki iman, manusia harus berjalan dengan syariat agama yang benar, manusia harus memiliki ihsan. Artinya apa yang dia lakukan itu adalah al-ma'bud ilallah, atas dasar penyembahan dia kepada Allah SWT. Maka makna ihsan itu di dalam ilmu tauhid dikatakan anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Andaikan engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Lalu yang kemudian kita memahami di dalam Al-Quran itu, manusia ini memiliki hakikat. Apa hakikatnya? Ada dua hakikat manusia, ada dua dimensi. Ada dimensi biologis, ada dimensi spiritual dan sosial. Jadi dimensi sosial dan spiritual itu menjadi satu kesatuan. Tapi dimensi biologis itu satu kesatuan yang kita kenal dengan jasmania dan rohania. Nah, makhluk manusia ini ada rohania, ada jasmania. Jadi kita hidup di alam nyata, tetapi di alam nyata kita ada bagian rohania yang ada dalam diri kita. Itu hakikatnya. Berbeda dengan jin. Kalau jin kan kita tidak menemukan biologisnya dari pandangan manusia. Tapi kita mengenalnya dia di gaib. Dalam konteks ini adalah kerohanian saja. Sementara kalau dari sisi sejarah, manusia ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dari tanah. Tapi ada pendapat yang dikembangkan oleh teori Darwin, manusia ini berasal dari kera. Jadi dari kera besar lalu berevolusi menjadi manusia. Nah, tahapan-tahapan itu nanti yang disebut dengan tahapan evolusi, lalu menjadi manusia. Tetapi di dalam Al-Quran kita menemukan hal yang berbeda, bahwa manusia itu adalah tetap manusia dan kera adalah tetap kera. Tidak sama kedua makhluk ini, walaupun memiliki kemiripan. Soal makhluk yang memiliki kemiripan itu banyak sekali ya, banyak sekali makhluk Allah. Tapi yakinlah bahwa sesungguhnya manusia ini diciptakan oleh Allah khusus dia, min ahsanit taqwim, dari bentuk yang terbaik. Jadi tidak mungkin dia memiliki kesamaan ataupun identik dengan kera yang awalnya dulu manusia ini berasal dari kera. Lalu kemudian kita nanti akan membandingkan antara teori Darwin yang berdasarkan keilmuan dengan teori yang dikembangkan ataupun yang disampaikan oleh Al-Quran, oleh Al-Hadis ya. Dalam pandangan ini juga, manusia dalam pandangan Islam, kita ini melalui alam-alam yang sudah kita lalui dan akan kita lalui. Alam yang sudah kita lalui ada alam arwah. Dulu kita ini mati. Tulijul laila bin nahar wa tulijul nahara bil laili wa tukhrijul hayya minal mait wa tukhrijul maita minal hayy. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita ini dikeluarkan dari kematian, dulu kita mati. Lalu kita hidup, lalu dikeluarkan lagi dari kehidupan, lalu kita mati. Lalu kemudian kita dikeluarkan lagi untuk hidup yang berikutnya. Jadi dua kali mati, dua kali hidup. Kita sekarang ini adalah hidup yang pertama setelah kita mati yang pertama. Setelah waktu kita di alam arwah. Lalu kemudian kita akan hidup dan kita akan mati yang kedua. Kita hidup lagi di alam arwah. Itu yang kita kenal dengan alam barzah ya. Jadi alam arwah sudah, alam rahim sudah, alam dunia sudah. Sebentar lagi kita ke alam kubur. Lalu setelah itu baru kehidupan abadi yang kita kenal dengan alam akhirat. Lalu kita ingin memahami, adakah potensi yang diberikan Allah sejak lahir bagi manusia? Ada, dalam Al-Quran disebutkan. Manusia itu secara fitrah, secara bawaan, dia adalah suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahi yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Maka orang tuanya lah yang
mengubah dia menjadi Majusi, Yahudi, Nasrani. Jadi pada dasarnya adalah fitrah, tidak membawa dosa, tidak membawa dosa warisan. Dan inilah pandangan menurut agama Islam. Yang kedua, manusia itu dalam potensi manusia, kita memiliki potensi untuk menjadi lurus, menjadi orang baik, hanif. Tapi di balik itu juga kita memiliki potensi zulum. Artinya zalim, ya. Zalim. Zalim itu dari kalimat zalama, artinya gelap. Jadi ada sisi gelapnya. Kalau dia lurus tadi sisi terangnya. Lalu kemudian manusia itu memiliki sifat yang disebut jahula, bodoh. Nah, konteks bodoh ini tidak berarti bodoh di dalam akal pemikiran. Kadangkala bodoh di dalam menyikapi kehidupan. Nah, yang berikutnya, ada karakter manusia yang diciptakan oleh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan halu'ah. Manusia ini berkeluh kesah plus kikir. Dan manu'ah, kikir di situ. Jazu'ah, berkeluh kesah. Ajulah, tergesa-gesa. Itulah karakter bawaan manusia. Pada tahap berikutnya kita akan melihat bagaimana konsep penciptaan manusia dalam makna filosofi atau ilmu pengetahuan. Kalau kita banyak membaca buku sejarah, kita akan menemukan ada teori Darwin atau teori evolusi yang dikenalkan Darwin pada abad ke-19. Tetapi teori ini itu mengalami kepanikan di waktu itu, terutama abad 19. Pada waktu itu gereja menolak teori ini sebetulnya. Karena dari sisi agama tidak diakui bahwa teori Darwin ini benar adanya. Karena teori agama samawi, baik Yahudi maupun Nasrani apalagi Islam, itu tidak membenarkan adanya proses apa yang dikenal dengan asal-usul manusia dari kera. Yang mereka kenal adalah bahwa asal-usul manusia itu dari Nabi Adam alaihissalam. Yang kalau dalam bahasa Eropa disebut Adam and Eve. Jadi dikenal cerita itu dalam sejarah agama. Tetapi sebagai sejarah keilmuan, maka tetap ini akan dipakai di dalam pembelajaran. Karena ini bagian dari sejarah epistemologi. Jadi sejarah keilmuan yang tercatat bahwa manusia pernah berpikir asal-usul manusia ini adalah berasal dari hewan yang bernama kera. Walaupun pemahaman ini sebetulnya belum pada titik akhir, karena Darwin sendiri tidak menyelesaikan, tetapi yang mempublikasikan itu justru murid-murid Darwin. Saya tidak akan cerita tentang bagaimana prosesnya penelitian itu berlangsung. Bahkan kalau kita baca lebih lanjut, ada bukti sejarah ataupun yang mereka ambil untuk memperkuat teori ini adalah di negara kita sendiri, di Indonesia. Yaitu ada ditemukan di Solo. Ada bagian-bagian manusia purba yang ditemukan di Solo yang hidupnya di dalam gua. Bila kita lihat gambar, nanti ada gambar ya, kita lihat. Itu teori Darwin itu berkembang mulai dari kera besar yang dalam kondisinya dia merangkak, kemudian sedikit tegak, kemudian bulu-bulunya sudah mulai tidak begitu banyak, lalu sudah berjalan tegak, lalu kemudian menjadi manusia sempurna. Itu menurut teori evolusi Darwin ya. Nanti tentu pemahaman ini bisa saja kita akui kebenaran secara keilmuan, tetapi kebenaran secara hakiki tentu sebagai seorang muslim yang memiliki keimanan kepada kitab Allah, kita tidak akan mempercayai teori ini. Karena dalam teori ini kan ada tahapan-tahapan. Dalam teori itu disebut ada tingkat pramanusia yang di awal sekali teori ini dikembangkan. Kedua, ada tingkat manusia kera. Jadi ada tingkat pramanusia, ada makhluk yang sebelum itu sudah hadir. Ini yang disebut tingkat pramanusia. Ya mungkin
kita kenal dengan zaman dinosaurus ya, atau zaman-zaman sebelumnya. Lalu untuk mendekatkan pada asal-usul manusia ada namanya tingkat manusia kera. Nah, ini bahkan ditemukan di Solo ya pada tahun 1891. Yang kita kenal dengan sebutan Pithecanthropus erectus itu ya. Jadi itu bisa nanti dibaca di materi yang ada di e-learning ya. Lalu kemudian yang ketiga ada fase manusia purba. Nah, manusia purba itu tahap yang lebih dekat pada manusia modern. Sudah mulai bagus, bentuknya sudah mulai bagus. Lalu kemudian tampilannya sudah mulai mirip manusia, berjalannya sudah tidak lagi merangkak. Dan yang terakhir, yang keempat, manusia modern atau yang kita kenal Homo sapiens, itu mereka sudah mulai berpikir. Jadi ini tahapan-tahapan yang dikembangkan oleh teori Darwin. Maka dalam konteks kita memadukan antara bagaimana menurut pandangan Islam dan bagaimana menurut pandangan keilmuan, tentu kita akan mengkombinasikan pemahaman ini agar dalam kajian keilmuan kita akan mendapatkan satu titik pencerahan. Dan titik pencerahan itu tidak hanya diukur dengan meyakini semata-mata, tetapi kita mendekatinya dengan bukti-bukti ilmiah. Oleh karena itu, kalau kita ingin meyakini kebenaran teori Darwin, maka binatang kan tidak punya peradaban, tapi manusia punya peradaban. Ini yang perlu kita tanamkan pemahaman kita. Yang namanya binatang, kera, itu tidak punya peradaban. Kenapa kera-kera sekarang tidak jadi manusia? Tetap aja masih ada sekelompok kera dan manusia dengan manusia sendiri. Nah, jadi evolusinya adalah evolusi awal saja, evolusi asal usul, tapi tidak berlaku pada kelanjutannya. Dari sisi yang lain kita melihat bahwa manusia ini punya peradaban, binatang tidak punya. Kalau kita mengenal ada burung kutilang, itu suaranya tetap aja dari zaman alif sampai zaman ya, tetap begitu. Burung kutilang itu kan kalau berbunyi trilili trilili trilili. Tidak ada burung kutilang berbunyi trilala, sebagaimana dalilnya nyanyian kita di atas pohon cempaka itu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa tidak ada peradaban, tapi manusia punya peradaban. Ada zaman batu, ada zaman besi, dan seterusnya sampai sekarang ke zaman komputer. Nah, ini peradaban-peradaban ini hanya dimiliki oleh manusia, tidak ada dimiliki oleh binatang atau tumbuhan. Tumbuhan juga tidak punya peradaban. Tumbuhan itu dia stagnan, berjalan dengan takdir Allah SWT. Kalau dia ditakdirkan sebagai pohon yang merambat, maka selamanya dia akan merambat. Misalnya pohon semangka, walaupun buahnya besar, tetap pohonnya merambat di tanah dengan kecil seperti itu. Dan tidak pernah terjadi pohon semangka itu memiliki batang seperti batang jambu ya, ataupun pokok jambu, nggak ada. Tapi dia sesuai takdirnya diberikan oleh Allah SWT. Tapi manusia bisa memilih. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Maka dalam hal ini kembali saya ingin menyampaikan, dalam sejarah asal-usul manusia menurut Islam itu adalah dari tanah. Dalam konteks Al-Quran disebut mintin atau min sulalatin mintin. Jadi dari tembikar, tanah tembikar. Dalam sejarah disebutkan bahwa Allah SWT memerintahkan malaikat mengambil berbagai macam tanah yang ada di bumi, lalu Allah membentuk summa sawarna, baik itu di dalam rahim ataupun di dalam penciptaan manusia awal. Allah membentuk, lalu kemudian Allah meniupkan ruh ke dalamnya, maka jadilah Adam alaihissalam. Nah, setelah Nabi Adam alaihissalam, Allah menciptakan makhluk yang kedua dari manusia. Berapa tahun berikutnya Nabi Adam sendirian di dalam surga, lalu Nabi Adam diberikan teman oleh Allah SWT yang diambil dari unsur dirinya, min nafsi wahidah. Jadi dalam riwayat hadis diceritakan bahwa
diambil dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam. Itulah Hawa yang kita kenal, ibunda Hawa yang kita kenal. Nah, sejak itu maka terjadi secara proses reproduksi manusia itu secara proses. Bertemunya janin sperma laki-laki dengan sel telur perempuan di dalam rahim, maka berkembang biaklah manusia seperti yang sampai hari ini. Lalu pertanyaan yang penting, apakah kita tetap dari tanah? Jawabannya iya. Karena Nabi Adam dari tanah dengan proses yang berbeda, kita pun tetap tanah dengan proses yang berbeda. Kalau Nabi Adam diciptakan langsung lalu ditiupkan ruh, kalau kita dari sari pati tanah. Ibu dan ayah kita makan nasi dari beras, beras dari padi, padi tumbuh di tanah. Lauknya ayam juga begitu, makan jagung tumbuh di tanah. Akhirnya kita kembali berasal dari tanah. Maka disebutkan dalam Al-Quran dari sari pati tanah. Jadi dari sari pati tanah artinya ada protein, ada karbohidrat, dan semuanya itu muncul dari zat-zat tanah. Jadi artinya sampai hari ini pun manusia tetap dari tanah. Maka wajar kalau dia kembali kepada Allah melalui tanah juga. Diciptakan dari tanah dan kembali ke tanah. Itulah menjadi syariat agama kita. Dan kita meyakini bahwa sejarah Nabi Adam alaihissalam itu berlangsung sampai ke kita sekarang. Namun kadang-kala kita berpikir, bagaimana mungkin ada perbedaan manusia yang berbeda-beda? Ada yang warna kulitnya putih, ada warna kulitnya hitam. Tapi ini dalam konteks biologis ya, dalam konteks biologis. Kalau kita melihat konteks biologis, maka jawabannya sederhana. Asal usul kita memang satu, tapi tempat hidup kita berbeda. Tempat hidup, cuaca, situasi, kondisi, makanan itu akan mempengaruhi perkembangan. Binatang pun demikian. Maka kuda Australia akan kita temukan jauh lebih besar daripada kuda yang ada di Sumbawa. Nah, maka itu adalah pertumbuhan satu daerah berbeda. Masalah kulit itu adalah karena pengaruh alam juga. Walaupun manusia juga diambil dari berbagai macam tanah. Boleh jadi nanti yang muncul karena hidupnya di daerah tropis, yang muncul adalah tanah hitamnya, tanah coklat tuanya. Nah, kalau yang berada di negara tropis yang tidak begitu panas, tidak begitu dingin seperti kita ya, kita memiliki kulit sawo matang, artinya kekuning-kuningan. Walaupun di antara sawo matang ada sawo busuk juga, hitam-hitam ya, hitam. Nah itu ya, yang hidup di daerah Eropa mungkin itu merah putih-putihan karena situasi cuaca itu serta makanan akan mempengaruhi. Nah mudah-mudahan dari pemahaman ini kita akan meyakini kebenaran dari sumber Al-Quran ini tidak hanya sebagai kajian sejarah asal-usul manusia, tetapi kita mengetahui betapa besarnya kekuasaan Allah SWT menciptakan manusia yang prosesnya itu sudah ada sejak lama dalam Al-Quran. Pada abad ke-7 Masehi, Al-Quran sudah diturunkan dan menceritakan bahwa asal-usul manusia itu dari air dan tanah. Jadi tanah campur air, lalu kemudian berproses menjadi sperma, lalu kemudian sel telur, berproses menjadi darah, berproses jadi daging, lalu daging tumbuh, lalu menempel di rahim. Maka akhirnya itu membuat kita akan memahami perbedaan-perbedaan itu, karena tahapan demi tahapan itu akan diceritakan oleh Al-Quran pada waktu itu, sehingga ilmu kedokteran kembali membongkarnya baru di abad ke-19. Betapa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa apa yang diceritakan oleh Al-Quran sudah jauh lebih dahulu ketimbang informasi yang ada dalam ilmu kedokteran, dan itu tidak ada yang salah sedikit pun sampai hari ini. Maka dalam pemahaman ini ada yang kita kenal dengan nutfah.
kemudian alaqah, dan seterusnya. Ini tidak saya akan ceritakan lebih lanjut, biar nanti menjadi bahan bacaan bagi kalian untuk mengembangkannya. Mudah-mudahan dari materi yang singkat ini akan memberikan pemahaman, akan memberikan penjelasan terhadap perbandingan teori Al-Quran dengan teori keilmuan, agar kita tetap meyakini bahwa sumber Al-Quran adalah sumber yang tidak diragukan, sumber yang betul-betul dari Allah SWT, sumber yang menciptakan manusia dan menceritakan bagaimana manusia itu diciptakan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Pesan dari tema kita hari ini adalah jadilah manusia yang betul-betul manusia. Jangan sampai manusia tetapi dia dianggap seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Balhum adall. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.